Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Seperti biasa kita akan melanjutkan alur cerita Guruku Adalah Seorang Dewa episode ke-32. Namun sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys ya. Cerita pun kita lanjutkan kembali. Kali ini Sin berada di Kabupaten Kuno, Gunung Naga Gabung. Terlihat pemandangan gunung yang sangat luar biasa. Terlihat Yang Yun yang sedang ngadungkuk di depan singgasana. Dia melihat barang yang telah diberikan oleh mamang-mamang kemarin kepada Yang Yiyun. Ini ucap Yang Yiyun. Peti itu pun terbuka secara otomatis. Terlihat di dalamnya ada pil naga terhebat, pil hidup berkelipatan, pil penguat tubuh, dan 3 berlian. Tanpa ragu-ragu Yang Yun pun mengambil barang tersebut. Batu berharga, kelihatannya harganya sangat mahal, ucap Yang Yiyun sambil mau mengambil barang tersebut. Namun tiba-tiba, barang itu pun terserap masuk ke dalam poci alam semesta milik Yang Yiyun. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yiyun menjadi rewas. Hah? Dihisap lagi? Ucap Yang Yiyun. Setelah 3 barang itu masuk ke dalam poci alam semesta milik Yang Yiyun pun dibuat terkaget-kaget dan terheran-heran. Hah? Ini tidak benar, ucap Yang Yiyun, dikarenakan poci alam semesta miliknya bertambah menjadi sangatlah luas. Ruang dalam poci alam semesta menjadi lebih luas, ucap Yang Yiyun keheranan. Lantas Abah Dewa pun menjelaskan kepada Yang Yiyun. Ternyata 2 batu spiritual tingkat 1 dan 1 buah batu spiritual tingkat menengah. Batu di atas tingkat menengah bisa meningkatkan level poci alam semesta. Lalu baju spiritual tingkat bawah di atas tempat duduk batu ini untukmu yang sekarang sangatlah berguna. Pakailah baju ini, ucap si Abah Dewa kepada Yang Yiyun untuk memakai baju tersebut. Sontak saja Yang Yiyun pun menolak karena dia tidak mau memakai baju bekas orang yang sudah meninggoy. Memukulku sampai mati pun aku tidak mau memakainya. Aku tadi masih memikirkan ingin membuat batu nisan untuk senior ini. Dasar Abah Dewa tua ini masih menginginkan baju orang yang sudah meninggal. Kau terlalu tamak juga. Kau ingin ngarau make siku, ucap Yang Yiyun sambil marah-marah kepada Abah Dewa. Kita pun diperlihatkan dengan taman-taman yang ada di sana. Ternyata semuanya adalah bahan obat herbal yang sangat berlimpah ruah di tempat itu. Tapi bahan obat yang begitu banyak yang ada di sini boleh dibawa pergi. Ditinggal di sini terlalu rugi, ucap Yang Yiyun yang tidak mau rugi. Nampaknya dia juga ingin ngarau make siku alias serakah. Ini apa? Ucap Yang Yiyun terheran-heran karena dia melihat sesuatu yang ada di bawah air. Di bawah kolam minuman alkohol ini ada bermacam-macam buah liar. Yang menjaga di luar tadi juga adalah monyet. Jangan-jangan adalah minuman alkohol anak monyet yang ada di dalam legenda. Tidak disangka benar-benar ada di dunia nyata. Barang ini sangat sulit didapatkan. Aku masih bisa merasakan kekuatan spiritual samar-samar di dalamnya, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Ternyata monyet-monyet yang telah mengikat si Musang Gemoy adalah peliharaannya dari Mang Kongyun yang telah menjaga gua di sana dan telah memasukkan buah-buah liar ke dalam air alkohol yang ada di sana. Lantas Yang Yun pun mencicipi air tersebut. Seharusnya ada minuman alkohol yang disimpan oleh Mang Kongyun. Ternyata ada kolam yang begini besar. Kalau begitu berarti monyet-monyet yang ada di luar adalah peliharaannya. Ternyata benar-benar bagus. Aku harus memikirkan cara untuk membawanya pulang, ucap Yang Yiyun. Namun tiba-tiba Yang Yiyun mendapatkan notifikasi. Terlihat notifikasi itu dari kakak Jinpeng. Kak Jinpeng, Yang Yiyun bawakan resep pil datang ke Jalan Tua nomor 24 Kabupaten Kuno. Ingat harus secepatnya, kalau tidak teman kecilmu akan kehilangan kesuciannya. Lantas Yang Yun pun dikirimi sebuah potret selfie dari Bapak Sun. Terlihat kakak Jinpeng yang sedang diberege. Ini adalah Dokter Sun.
Sudah salah perhitungan. Aku tidak menyadari dia ada maksud lain. Ucap Yang Yiyu. Tanpa pikir panjang, Yang Yun pun langsung ngejat ke tempat kakak Jinpeng. Kak Jinpeng, tunggu aku. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Namun seketika krikik, dia pun berhenti. Entah kenapa bawa dia terpuguh-puguh berhenti. Bawa saja baju spiritual tingkat bawah ini. Ucap Yang Yiyun sambil memandangi baju tersebut. Lantas dia pun membawanya. Shin pun berganti ke tempat penyekapan kakak Jinpeng. Terlalu lamban. Aku sudah tidak sabar menunggunya. Aku akan menemanimu bermain-main dulu. Ucap Dr. Sun kepada kakak Jinpeng. Lantas Dr. Sun pun memperlihatkan sebuah pisau yang sangat tajam dan dia pun menjilati pisau tersebut. Ini adalah pisau beracun yang sudah dioleskan dengan racun. Ucap Dr. Sun sambil menjilati pisau tersebut. Dia sendiri yang bilang bahwa pisau itu beracun, namun dia malah menjilatinya. Sontak saja hal itu pun membuat kakak Jinpeng cengok dibuatnya karena melihat tingkah laku aneh dari Bapak Sun. Tuh kan, bandel sih. Oh, oh, aku sudah mati. Ucap Bapak Sun sambil mulutnya terbusa-busa. Namun tiba-tiba, aku membohongimu. Ucap Dr. Sun. Ternyata dia hanya ngalawak saja di depan kakak Jinpeng. Apakah dia sableng? Ucap kakak Jinpeng di dalam hatinya terheran-heran melihat tingkah laku dari Bapak Sun tersebut. Lantas Bapak Sun pun berdiri sambil menepuk-nepuk pantatnya karena kotor. Ternyata kau tidak tertawa. Ucap Bapak Sun sambil menunjukkan wajah keseriusannya kepada kakak Jinpeng. Dengan wajah yang sangat serius, Bapak Sun pun mengangkat pisaunya. Lantas dia pun berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa membuatmu menangis." Ucap Bapak Sun. Terlihat kakak Jinpeng pun yang sangat ketakutan dibuatnya. Cepatlah menangis. Ucap Bapak Dr. Sun dengan keseriusannya sambil menancapkan pisau ke tembok. Namun tepuguh tekaruh ternyata Dr. Sun hanyalah mengiris bawang tepat di depan matanya kakak Jinpeng. Bagaimana rasanya ini? Ucap Dr. Sun. Dasar kau gila. Ucap kakak Jinpeng sambil menangis. Ya siapa yang tidak menangis irisan bawang disonghokeun dina mata anjay selebeu. Namun tiba-tiba dengan gagah berani Yang Jin pun menendang lawang yang ada di sana. Sontak saja hal itu pun membuat mereka semua yang ada di sana menjadi rewas. Ayam. Oh, ucap Dr. Sun. Emang Dr. Sun latah anjir. Oke, sudahi bercandanya, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Yun, ucap kakak Jinpeng yang masih menangis karena irisan bawang tadi. Dasar sialan, apa yang sedang kau lakukan kepada kakak Jinpeng, Ucap Yang Yiyun dengan begitu gagah, berani dan hebat, sangatlah luar biasa. Terlihat Dr. Sun pun menyambut Yang Yiyun dengan sangat hangat. Akhirnya kau sudah datang. Aku sudah lama menunggumu. Mau minum apa, Mas? Teh hangat apa teh panas? Enggak gitu, guys. Enggak gitu. Serahkan pilnya kepadaku. Kalau tidak, ucap Dr. Sun mengancam kepada Yang Yiyun. Namun tiba-tiba, wajah Bapak Dokter pun dihajar oleh salam dari Binjai dengan kekuatan Yang Yiyun yang sangat luar biasa. Terlihat Dr. Sun pun yang abang keang dibuatnya dan dia pun mental ke tembok. Namun nampaknya Dr. Sun pun mampu bangkit kembali. Lantas dia pun berkata, kemampuan dari kekuatan gelap tingkat 4. Ternyata benar-benar sepil ada di tanganmu. Ucap Bapak Dr. Sun. Dengan gagah berani lantas Yang Yun pun melemparkan serangannya untuk yang kedua kalinya. Sayangnya kau sudah tidak ada kesempatan untuk melihatnya. Heat. Serangan Yang Yun pun dapat dengan mudah ditahan oleh Bapak Dr. Sun. Bentrokan energi yang sangat luar biasa pun terjadi.
Namun tiba-tiba dia membuka wajahnya. Terlihat dia bukanlah Dokter Sun, melainkan dia hanyalah orang yang menyamar menjadi Dokter Sun. Bocah, kau juga telah meremehkanku. Hanya ini kemampuanmu, ucap orang tersebut.